Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana info sumber. Sore hari ini Riani di kantor kedatangan sama dua narasumber. Ini ada abang-abang dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Jadi sore hari ini Riani bakal ngobrolin nanya-nanya tentang yang namanya PKD atau Pekan Kebudayaan Daerah. Di sana info sumber, buat kamu yang penasaran tetap stay tune ya di live Instagram info sumber kali ini, karena ini pastinya bakal menarik, apalagi buat kamu yang ingin mengikuti atau sekedar menyemarakan event PKD. Kamu harus nonton sampai selesai. So buat berinformasi aja nih di sana info sumber ya, Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun ini itu mengusung tema daya budaya, dan ini akan berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober 2022 di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Dan event ini juga sekaligus untuk memperingati Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-77 tahun yang jatuh di tanggal 1 Oktober 2022. Daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja kenalan sama dua narasumber kita sore hari ini. Di sebelah kiri sama kanan Riani ya, sorry ini sebelah kanan dua-duanya ya. Nggak apa, silakan diperkenalkan dulu abang. Ini abang siapa, ini abang siapa, biar perusahaan yang sumber tahu nih langsung abang-abang datang ini kita siapa namanya ya. Silakan mungkin abang dulu bang. Abang yang tua ini dulu. Oke, jadi di sini kita sudah punya narasumber, ada Pak Suhendri dan juga Pak Ade yang sama-sama datang dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di sana ya. Jadi ini nggak usah lama-lama, tadi kita udah ngobrolin tentang temanya sedikit. Temanya adalah daya budaya. Tapi sebelum kita tanya nih, maksud temanya apa? Mending kita tanya dulu apa sebenarnya PKD dan kenapa PKD ini harus ada di Sumatera Barat. Siapa yang mau jawab nih bang? Ya boleh nanti. Ya. Ya, Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini sebenarnya semacam bentuk seperti tadi kita bilang rename atau remake. Sebenarnya dulu sudah ada juga Pekan Budaya. Cuman yang Pekan Kebudayaan pertama itu diadakan tahun kemarin 2021. Dan memang format acaranya memang mengikuti dari Pekan Kebudayaan Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cuman disesuaikan dengan konteks dan karakter daerah gitu. Jadi tahun kemarin kita sudah adakan di 2021 dan tahun ini kita adakan yang kedua. Kalau memang namanya yang PKD, sementara Pekan Budaya sebenarnya udah lama juga ada gitu. Dan kalau yang lama tuh lebih tahunya ya Bang Suhendri. Ya, secara prinsip sebenarnya sama. Cuma di Pekan Budaya itu lebih mengakomodir kebudayaan-kebudayaan yang ada di kabupaten dan kota, tapi sifatnya lebih ke lomba dan festival. Nah, hari ini Pekan Kebudayaan Daerah kita tetap mengakomodir seluruh komponen termasuk kabupaten dan kota, tapi kita juga melibatkan seni-seni modern. Nah, kalau yang lama itu seni-seni modern itu nyaris tidak ada. Kontennya seluruhnya adalah kearifan lokal saja. Kearifan lokal. Nah, sekarang sudah dimasukkan kesenian-kesenian kreasi, kontemporer atau karya-karya baru dari teman-teman seniman yang terkurasi tentunya. Ya, terkurasi ya bang ya. Jadi itu Senin Sumber yang terkurasi, dan ternyata ini adalah event yang kali kedua untuk yang PKD. Iya bang ya. Jadi sebelumnya itu di tahun 2021, tahun lalu kalau misalkan sana info sumber itu ingat, itu juga ada PKD. Tahun ini juga kembali ada yang nasional, yang daerah ya bang ya. Yang daerah. Kali ini nanti ke Pekan Kebudayaan Nasional. Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi sebenarnya tujuannya itu buat apa bang PKD sendiri? Ya intinya sebenarnya sesuai dengan tema daya budaya gitu kan. Kita ini pada dasarnya kan memiliki ragam budaya, terutama Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ya, termasuk Mentawai sebenarnya. Nah, kebudayaan itu sebenarnya kan kita tidak ingin dia berjalan stuck atau hanya menjadi peristiwa-peristiwa yang muncul pada event-event tertentu saja. Kita tidak ingin seperti itu. Tapi mereka harus lebih berdaya sesungguhnya, harus lebih mandiri. Tidak ada event, mereka pun tetap menghidupi kesenian-kesenian di tempat mereka masing-masing, baik yang modern maupun yang tradisional. Jadi daya budaya itu sendiri sebenarnya adalah spirit. Kita ingin membangun spirit kebudayaan itu untuk seluruh penggiat-penggiat budaya di
Sumatera Barat, dan daya budaya itu sendiri adalah juga nanti akan membangun nilai dan karakter untuk masyarakatnya itu sebenarnya. Oke, jadi daya budaya ini tema yang diangkat esensinya adalah untuk membangun karakter budaya yang ada pada setiap daerah begitu ya Bang ya. Mungkin Bang Ade ada tambahan? Iya, menambahkan yang disampaikan Bang Henry, memang daya budaya itu kita kan mengambil spirit, jadi sumber inspirasinya memang dari, terutama sekali dari seni tradisi yang ada di Sumatera Barat. Jadi makanya di tahun ini kita memang memberi panggung untuk 19 kabupaten kota menampilkan seni-seni tradisi yang ada di daerah. Karena sebenarnya seperti yang dibilang tadi bahwa Sumatera Barat itu memang kan kita kenal Minangkabau, sementara sesungguhnya kan di Sumatera Barat itu tidak hanya orang Minangkabau, ada juga dari etnis yang lain, misalnya dari Jawa, dari Batak, dari Mentawai, dari Nias, dari Tionghoa, banyak kan. Makanya yang beragam tadi kita jadikan sebagai spirit, jadi daya, sehingga kita bisa menggerakkan kreasi-kreasi baru, namun tetap berpijak pada identitas yang sudah ada gitu. Dan kemudian yang kedua, kita juga berharap kesenian itu juga bisa memberdayakan masyarakat, sehingga para pelaku seni juga bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera. Survive dengan keseniannya gitu. Berarti boleh dibilang kalau buat PKD tahun ini lebih variatif begitu ya Bang ya? Iya, gitu. Ya, lebih variatif dan mengakomodir kabupaten dan kota. Kabupatennya lebih kita fokuskan kepada seni tradisional, dan di kota-kotanya mereka kita boleh kesenian modern dengan akar tradisi mereka masing-masing. Oke, apa aja contohnya Bang? Tadi kan dibilang ada yang kontemporer, ada yang modern, ada yang tradisional juga. Itu bisa disebutkan nggak satu-satu contohnya seperti apa? Oh boleh. Kalau misalnya dari daerah, dari daerah Pariaman misalkan dari ada. Pariaman kita tampilkan tuh Udu Ambe. Nah, kemudian ada dari Solo ada Indang, kemudian dari Tanah ya, Indang Tuwo, ya. Dari Tanah Datar kita tampilkan Selawe Ulang, ada Randai, ada tari dari pesisir selatan. Dari Pasaman juga. Iya. Kemudian yang Pasaman tadi kan kita mengakomodasi yang dari etnis yang apa ya, maksudnya tidak selalu Minang. Iya, tidak Minang ya, seperti Mentawai itu Iya, beda Mentawai ya. juga ada tari Turuk Lagai, lebih ke tari perang. Tari perang. Dari Dharmasraya mereka menampilkan reok Dharmasraya. Dari Pasaman juga ada Ronggeng. Kemudian ada Gondang. Gondang lah. Banyak ya. Pokoknya itu lebih karena orang utara kan juga ada asimilasi juga dengan daerah utara seperti orang Baduy. Ya, Mandailing. Berarti kalau di PKD tahun ini nih Sana Info Sumber, kita nggak cuma melihat mungkin tari-tarian tradisional Sumatera Barat yang Minang banget ya, karena etnis di luar Minang yang tinggal di Sumatera Barat itu juga banyak. Jadi nanti kita akan melihat performers yang menampilkan banyak sekali mungkin penampilan atau atraksi kebudayaan yang berbeda-beda nantinya. Nah, abang-abang ini kan acaranya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober dijalankan selama 5 hari ya. Ini apa aja sih agenda kesenian yang akan digelar oleh PKD selama 5 hari itu? Ya, di samping kesenian tradisional ada pertunjukan seni modern, nanti ada pertunjukan teater 4 ya, terus ada musik 4, nah terus juga ada tari 4, nah terus ada juga kita akan melakukan peluncuran buku, buku sastra, novel, dan naskah drama. Terus di PKD itu juga kita akan menyelenggarakan berbagai event, lomba fotografi, kemudian Sembarago, kemudian ada festival tutur dan bakaba, terus juga ada festival kuliner dengan tema cepat cepong. Di samping itu juga lomba fotografi, dan kita juga akan menyelenggarakan penyerahan hadiah anugerah kebudayaan. Jadi sebenarnya cukup komplit ya. Dan itu tadi kenapa ada lomba fotografi, karena sekarang kan kecenderungan generasi muda, generasi milenial kan memang dekat tuh dengan gadget ya. Jadi walaupun besok tuh lomba fotografi sebenarnya mengarah ke kamera, tapi kita mengakomodasi memang minat anak muda sekarang kan banyak suka fotografi, mungkin ada lomba fotografi, kemudian juga ada lomba motif. Lomba motif artinya desain, dia arahnya kayak desain, dia pengembangan motif tradisional. Apa motif-motif yang ada di wilayah mereka boleh kreasikan, nanti dilombakan. Supaya anak muda ini juga akrab dengan motif-motif tradisional gitu. Tapi tetap dengan konten kekinian, artinya mereka menggunakan
kayak di kafe buat desain gitu. Oke, jadi selain kita melibatkan mungkin budayawan atau yang dari daerah kita juga anak muda. Iya, anak muda juga ditarik ya, Bang. Ya, kita harapkan mereka ikut sebagai peserta aktif ya, terutama mungkin dalam lomba dan festival. Iya, Ya. Nah, lomba festival tutur kan, nah festival tutur itu kan sudah mulai langka. Gitu kan. Nah, kita harapkan mereka ikut, mereka membaca legenda-legenda yang berkembang di Sumatera Barat, yang berkembang di Minangkabau, legenda apapun. Nah, kemudian mereka ikut menuturkannya, apakah dalam bentuk nyanyian, dan masyarakat ikut saja, tidak masalah, mahasiswa dan pelajar. Jadi ini juga melatih ini ya, Sana Info Sumber, kayak kalau misalkan kamu punya bakat, silahkan nanti mendaftar di beberapa lini yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan, PKD dalam ajang-ajang perlombaan yang disediakan ya. Tadi Reni juga sempat meng-highlight bahwa ada beberapa lomba yang digelar gitu ya, fotografi, menuturkan. Kemudian kalau misalkan lomba begini ya Bang ya, pastinya ada kurator begitu, kurator yang dipilih seperti mungkin lombanya, maksudnya karya seni seperti apa yang pantas begitu yang masuk ya. Jadi ada berapa sih kurator yang bakal ikut andil dalam jalannya PKD ini, dan apa saja skop masing-masing dari para kurator ini Bang? Kemudian ada yang tertinggal sebelum putaran. Iya. Dan itu ada konten lain yang belum terselesaikan ke pameran. Oh ya, pameran. Oh, iya. Ada beneran seni rupa. Ya, kemudian juga FGD. Iya, ada fokus ke diskusi juga. Mungkin bisa. Iya. Ya, untuk kurator kita sebenarnya kita memilih 5. 5 orang itu konsepnya itu memang kita pilih dari tokoh-tokoh lintas generasi. Misalnya yang pertama kita ambil Bung Egi Utama, karena Bung Egi Utama itu memang sudah terbiasa sekali mengkurasi dan memahami kesenian baik modern maupun tradisional. Kemudian yang kedua ada Nasrul Azwar, di samping jurnalis, dia juga seorang pengamat kesenian di Sumatera Barat, dan apapun kesenian tidak pernah luput dari amatannya. Yang ketiga Dede Pramoyosa, akademisi, orang teater, dan juga sering mengadakan event festival, terutama kemarin yang berkaitan dengan Indonesiana. Terus ada Albert, Kubu Kopi yang lagi bagian-bagiannya sekarang ya, orang penggiat seni juga di Kota Solo, gitu kan, dan dia juga sudah go internasional. Terus yang terakhir Nesya ini seorang perupa, dosen Universitas Negeri Padang, dosen seni rupa, dan dia mewakili milenial, dan sekaligus juga keterwakilan perempuan dari kegiatan kesenian kita ini. Oke, jadi ini kuratornya juga nggak main-main ya di sana ya. Ada 5 orang kurator yang memang dipilih dan dikurasi lagi oleh Bapak dari Dinas Kebudayaan ini ya. Jadi emang nggak main-main. Jadi nanti karyanya juga diharapkan adalah karya yang benar-benar nanti punya makna dan juga mungkin bermanfaat nih bagi para pecinta kebudayaan atau mungkin penikmat kesenian begitu ya. Jadi kalau mungkin syarat nih Pak, Bang, syarat untuk sebuah karya seni itu diterima itu ada nggak indikasinya, mungkin harus seperti ini, harus seperti ini begitu? Ya, itu domainnya kurator itu sebenarnya. Oh, kurator ya nanti ya. Kurator ya. Nah. Berarti kalau dari abang-abang ini tidak ada campur tangan dengan karya seni dari peserta gitu ya? Kalau proses kreatif peserta itu tidak, tapi kurator pasti punya alasan-alasan sendiri kenapa dia ditampilkan dari momen Pekan Kebudayaan daerah kita ini. Paling kita memberikan masukan boleh. Cuma tetap relevan dengan tema kan, tema sudah disepakati dari budaya. Jadi memang itu tadi sumber inspirasi apapun bentuk karya mereka itu ngambil dari kesenian yang sudah ada kan, basicnya itu kan, jadi mau nggak lepas dari tema daya budaya ya. Jadi memang harus strict sama temanya daya budaya. Oke. Tadi ada yang Reni highlight dari abang. Tadi ada lomba yang namanya Cepak Cepong. Ya. Itu dari diksi itu Reni jarang mendengarnya Bang itu. Ya. Itu lomba apa? Kalau di Minangkabau Cepak Cepong itu kan makan enak. Oh. Kan ada lagunya tuh, saking enaknya nggak nampak mentua lagu gitu. Jadi kita sebenarnya dari festival itu ingin juga melihat potensi kuliner di Sumatera Barat, baik kuliner tradisional maupun kuliner-kuliner yang sudah dikreasi. Tapi sebenarnya kita berharap lebih kayak kuliner tradisional. Artinya kita tidak sebatas mengenalkan kuliner saja, tapi kalau bisa para pelaku kuliner itu sendiri juga sudah memahami bagaimana meng-create kuliner mereka untuk kepentingan pasar. Nah, arahnya di kemandirian sebenarnya. Banyak sekali kuliner-kuliner kita yang enak dan unik sebenarnya, tapi tetap saja dia hanya tersimpan di satu daerah, satu negara.
Nah itu makanya di samping mengenalkan kuliner itu kepada generasi muda, kepada masyarakat atau terutama masyarakat perkotaan yang tidak kenal dengan kearifan lokal dari sisi tradisi itu. Nah itu makanya kita upayakan ada festival ini cepat cepong itu, dan terus juga kita mengupayakan ada juga cara membuatnya, demonstrasi memasaknya dari kuliner tradisional itu. Jadi besok itu tambahnya beberapa contoh, misalnya ada rendang lokal, kan? Itu kan memang maka dari sisi itu rencana mau masak, jadi orang yang datang pun bisa coba ya. Bisa coba ya. Pokoknya yang apa ya, memang kuliner yang unik, yang khas gitu. Berarti kan banyaknya di kampung-kampung itu yang pas di Padang kan nggak ketemu. Kita nggak ketemu ya sama itu ya. Jadi ada gitu. Dan nggak hilang juga gitu. Oke. Mohon maaf kalau kampung-kampung gimana Bang? Oh kalau Bapak orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi apa yang orang Padang yang nggak tahu orang Bukit Tinggi punya makanannya Bang? Tahu semua. Oh tahu semua ya. Kalau Abang Bang? Saya orang Pasaman, cuma lahir dan besar di Solo. Jadi misalnya gini, Pinyaram ya, kan kalau kita ke Bukit Tinggi kan di Koye Tanam itu ada Pinyaram. Pinyaram di situ kan gini ya, kecil. Kalau di Solo tuh Pinyaram tuh kayak dadar. Oh lebih besar berarti ya? Bisa dimakan di gini. Dicubit saja makannya. Kalau di Agam dalam alih-alih negarinya ada yang lebih besar lagi, sebesar piring itu kan. Ada khusus dua itu pinyaramnya besar, terus ada namanya bule-bule semacam inti itu, itu dua. Dan itu hanya keluar di event tertentu, Iya, misalkan kayak Barale begitu ya. Hari Lebaran. Lebaran nggak keluar, Barale saja. Oh Barale aja. Barale saja. Berarti kalau nggak Barale kita nggak akan membuka keluar. makanan-makanan seperti itu ya, sama yang sebar. Riani aja nih baru tahu kalau ada istilahnya tadi namanya cupak cepuang. Itu sebenarnya diksi dan Diksi sebenarnya. Oh diksi. Iya. Maksudnya misalnya di sini cepak cepong kan, di tempatnya kalau di kami itu bukan cepak cepong, ini cemak cemong kan. Iya, macam-macam itu kan tergantung daerah mengenai bagian itu makan bersama enak gitu. Makan itu Sampai puas ya. Nih kalau bahasa gaulnya ya, misalnya Info Sumbar itu mukbang. Nih nanti tahu. Kalau bahasa Minangnya adalah cepak cepong. Jadi besok kalau misalnya kita nongkrong sama teman-teman, jangan bilang mukbang lagi. Budayakan ngomong bahasa Minang, cepak cepong ya. Jadi itu artinya makan dengan lahap sampai kayak kita beler gitu makannya. Keren banget ini bahasa yang satu ini, dan ini ada kita temukan nanti di eventnya Pekan Budaya Daerah Sumatera Barat tahun 2022. Kalau buat acara ini tepatnya tanggal berapa Bang? Tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Oh berarti ongoing terus ya? Ini setiap hari ya? Setiap hari dan malam. Setiap hari dan malam ya. Jadi kalau misalkan buat agendanya sendiri kita bisa cek di mana Bang. Maksudnya kan ini tadi banyak banget ya lombanya, fotografi, ada penuturan lombanya, ada bahkan ada lomba cepak cepong juga, lomba tadi dan segala macam. Itu kita bisa lihat di mana agendanya dan kita bisa tahu nih mungkin di jam segini itu adalah eventnya atraksi tari begitu. Jadi untuk informasi kita selalu update di pertama di IG ya, menyesuaikan tadi kan memang anak muda suka IG. Ada IG silakan juga di follow ya. PKD Sumatera Barat itu yang Instagram. Kemudian kita juga ada Facebook PKD Sumatera Barat. Kemudian ada website pkd.sumatera.go.id. Nah itu kemudian memang dibuka tanggal 1 malam, dan memang acara kita tuh sebenarnya lebih padatnya di sore ke malam. Kalau siang itu lomba-lomba. Jadi juga ada satu hitungan ya. Separago. Separago ya. Itu salah satu olahraga yang cukup permainan tua juga ya. Termasuk permainan tradisional. Permainan tradisional. Jadi ada nanti. Ada. Ya. Hari Senin dan Selasa. Hari Senin dan Selasa. Jam 9 sampai sore itu hari. Oke, selama 2 hari di hari tanggal 1 dan 2. Bukan. 3 dan 4. 3 dan 4. Di sana Info Sumbar, jangan lupa follow Instagramnya PKD Sumatera Barat, Facebook juga PKD Sumatera Barat, websitenya di pkd.sumbar.go.id. Jadi nanti di sana bisa menemukan timeline dari kegiatan yang diadakan sama Pekan Budayaan Daerah ini. Ada lomba-lomba yang menarik dan juga ada olahraga yang sangat jarang kita temukan di Kota Padang ini ya, sepak ragu sana. Saya juga sudah jarang banget ya menonton olahraga yang satu itu, kayak terakhir tuh ya masih SMP ketika di kampung begitu ya. Jadi sekarang ini ada lagi, jadi jangan sampai di sana lewatkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5
Oktober 2022. Ini kan tadi banyak banget ya lombanya ya Bang ya. Kalau buat Abang sendiri, apa lomba yang paling Abang suka, favorit, dan Abang pengen nonton banget lomba itu di acara PKD ini? Sebenarnya pengen nonton, Oke. karena kan itu suruh jalankan, apalagi tutur ya. Iya. Nah terus juga untuk pengembangan desain-desain motif tradisional ke pengembangan, kita kan juga ingin hasilnya seperti apa gitu kan. Pokoknya menarik gitu. Ya. Kalau Abang? Kalau saya tuh sebenarnya suka foto ya. Foto. Nanti juga lihat. Boleh kalau Abang saatnya live Instagram atau saatnya promosi. Iya, silakan Sana. follow IG saya. Iya. Randi kan. Saya suka foto, jadi saya menunggu momen misalnya si Pak Rabu kan kita foto kan bisa masuk ke IG kan. Kemudian di pameran itu juga nanti akan banyak karya-karya seni yang bagus. Jadi bagi kawan-kawan yang hobinya foto ataupun memang suka apa ya, ini momen kan. Dan yang dilombakan itu memang konten-konten PKD Iya, kan. momen Jadi yang momen apa yang di PKD, foto, dan itu dinilai nanti. Oke, bahkan pegawai kebudayaan juga boleh ikut Bang? Oh boleh. Boleh. Jadi Ya. ini kan misalnya kita mau lihat Indang tuh tadi kan harus pergi ke daerah nih, kita nggak perlu ke daerah, tinggal ke gedung kebudayaan dan kita akan bisa menyaksikan 19 kabupaten kota keseniannya. Atau misalnya Mentawai, kalau pergi ke Mentawai mungkin kan butuh naik kapal, kalau yang takut naik kapal kan udah susah. Ini tanggal 1 kita kan ada penampilan dari Mentawai kan, ini kapan lagi Kita datangkan, kita ya. datangkan ke Padang. Jadi silakan yang di Padang merapatlah ke gedung kebudayaan gitu kan. Jadi semua kegiatan dari tanggal 1 sampai 5 ini kita Kita pusatkan pusatkan di gedung di gedung kebudayaan ya. Hmm. Di gedung kebudayaan. Kalau belum tahu lokasinya, Ya, silakan betul. yang di pantai, di Taplau, yang ada gedung seperti kapal itu gedung Oke. kebudayaan. Benar. Kalau belum tahu ya, jadinya gedung seperti kapal di tepi pantai itu di Taplau itu gedung kebudayaan. Oke, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 semua acara dari Pekan Kebudayaan Daerah akan difokuskan di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat yang ada di Taplau ya, Senayan Sumbar. Jadi buat kamu yang tertarik untuk menonton atau bahkan tertarik untuk mendaftar sebagai peserta, itu boleh ya Bang ya? Boleh. Boleh. Daftarnya kemana Bang? Di IG itu bisa, nanti ada linknya, dan di web itu juga bisa. Ada linknya. Nanti kita bisa, sudah ada beberapa poster-poster terkait yang Akan kita ikuti. Tadi juga ada satu yang terlupa, ternyata ya karena saking banyak acara ya, kan ada itu tadi peluncuran buku di tanggal 1 kan. Buku itu sendiri adalah hasil workshop sastra yang kita adakan di bulan Maret, dan di tanggal 1 kita launching, ada novel 3, di tanggal 2 di hari Minggu itu ada pertemuan dengan penulis, jadi bisa diskusi tentang buku itu. Jadi bagi kawan-kawan yang suka buku ya bedah buku, Silakan itu datang. silakan datang di hari Minggu. Di hari Minggu. Di hari Minggu yang bedanya kalau peluncurannya di hari Sabtu. Buku sastra gitu, novel. Kalau buat acaranya sendiri ada nggak Bang kayak bintang tamu khusus yang didatangkan hanya untuk hadir di PKD begitu, mungkin jadi kurator atau Iya. mungkin jadi bintang tamu penghiburnya aja? Sebentar semuanya jadi tamu. Oh, semuanya. Oke Bang ya. Karena semuanya adalah bintang. Kayak semuanya adalah bintang gitu ya. Kita yakin para penampil dari daerah itu adalah orang-orang yang luar biasa. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi mencari yang Tidak. satu, karena semuanya adalah bintang kan. Oke, Ya. jadi kita menonjolkan apa yang daerah kita punya. Dan Ya ini intinya kan sebuah proses pembelajaran juga sebenarnya. Proses pembelajaran, proses pengenalan, kemudian proses pelestarian, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Jadi kita berharap ini tidak berhenti kepada proses-proses kesenian saja, tapi dia harus terus lanjut kepada proses-proses pengetahuan sehingga dari apa-apa yang menjadi perhatian anak-anak muda, apa-apa yang diapresiasi oleh anak muda, kita harapkan itu akan membangun karakter Keminangkabau dalam dirinya. Itu sebenarnya intinya. Karena udah mulai hilang begitu ya, Bang. Jadi kita bangun Ya, budaya, membangun itu di diri anak Kalau muda. tidak hilang, setidaknya mereka sedang tertarik kepada budaya-budaya lain gitu. Oke, jadi jangan sampai luntur ya ketertarikan budi Sumatera Barat terhadap keminangannya. Jadi PKD ini adalah event yang membantu nih Dusana Info Sumbar buat membangkitkan kembali begitu ya, agar kita lebih paham sama budaya dan kesenian wilayah kita sendiri Sumatera Barat. Nah, karena ini udah waktunya udah hampir habis ya Bang-abang ya. Mungkin abang-abang sekalian boleh mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Dusana Info Sumbar, promosi event juga boleh. Jadi silakan. Ya, kalau kita mengundang semua masyarakat, kemudian para mahasiswa kan sudah mulai aktif ini. Setidaknya mahasiswa yang mungkin studinya berkaitan dengan kebudayaan silahkan datang ke PKD, dan juga silahkan berpartisipasi aktif juga untuk mengikuti beberapa event lomba dan festival ini.
Tambahnya kalau kan kalau kita mencari bentuk-bentuk pertunjukan atau alternatif tontonan yang tidak biasa ya di event PKD ini rasanya kan. Kalau misalnya melihat musik akustik atau konser itu kan sudah biasa, banyak tempatnya. Sementara yang klasik, yang unik, yang memang susah kita dapatkan, yang punya masyarakat sendiri ya, gitu kan. di PKD inilah kesempatannya kan. Jadi silakan luangkan waktu untuk datang dan berkunjung dan berpartisipasi di PKD 2022 ini. Dan jangan lupa follow IG-nya PKD Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Gitu. Baik, Sanak Info Sumber, kita udah kupas tuntas seputar PKD Sumatera Barat yang Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat 2022 yang nantinya akan diselenggarakan di Gedung Kebudayaan Daerah yang ada di Taplau. Acaranya akan dihelat selama 5 hari, dari tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober. Buat kamu yang beraktivitas di siang hari, gak usah sedih, karena eventnya juga bakal berlangsung ya dari siang sampai malam hari. Jadi sorenya nanti kamu bisa datang ke sana. Jadi di sana Info Sumber jangan lupa meramaikan juga PKD dan juga hari ulang tahun Sumatera Barat yang ke-77. Aku Reni Putri, host buat sore hari ini di live Instagram Info Sumber dan PKD Sumatera Barat. Pamit undur diri. Terima kasih buat Dunsanak yang udah nonton. Kapan-kapan kita live Instagram bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.